dengan NIM 2105 124748. Jadi materi yang saya bawakan dalam video monolog saya ini kali ini tentang pengukuran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, sebenarnya kita tuh nggak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita misalnya beli minyak goreng, beli gula, beras, ataupun mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh pun itu merupakan aktivitas pengukuran gitu. Jadi dengan demikian dapat dikatakan kalau pengukuran itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran ini kita tuh bisa bedakan gitu loh antara yang satu dengan yang lain. Nah, pengukuran ini agar memberikan hasil yang baik harus menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Syarat dari alat ukur ini yang pertama itu harus valid atau sahih, yang kedua itu reliable atau dipercaya. Di samping dua syarat untuk alat ukur tersebut, ketelitian alat ukur juga harus diperhatikan gitu. Jadi semakin teliti nih alat ukur yang kita gunakan, semakin baik juga kualitas alat ukur tersebut. Mengukur itu sebetulnya pada hakikatnya itu membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang juga sudah distandar gitu. Jadi misalnya pengukuran panjang itu bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Lalu juga pengukuran berat itu bisa menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Mengukur arus listrik itu bisa menggunakan ampermeter. Mengukur waktu bisa dengan menggunakan stopwatch. Mengukur suhu bisa dengan termometer dan lain sebagainya. Dan juga ada alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, ampermeter, termometer, itu alat ukur yang sudah distandar gitu. Selanjutnya adalah instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran itu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hasil akhir dari proses pengukuran itu sangat tergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Nah, kemampuan alat ukur itu dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan. Yang pertama itu ada akurasi. Ini tuh adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Lalu ada presisi. Ini kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Lalu selanjutnya ada sensitivitas. Ini tuh tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Lalu selanjutnya ada kesalahan atau error. Ini tuh penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Idealnya suatu alat ukur itu harus memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik, sehingga tingkat kesalahannya itu relatif kecil gitu, dan data yang dihasilkan akan akurat, dan hasil yang dihasilkan itu akan akurat gitu. Lalu ada pengukuran besaran pokok. Nah, salah satunya yaitu pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang ini bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer sekrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang beda-beda. Nilai ketelitian itu adalah hasil terkecil yang masih dapat diukur. Yang pertama ada mistar. Nah, mistar ini tuh alat ukur yang panjangnya paling sederhana dan sudah lumrah dikenal oleh orang. Ada dua jenis mistar yang sering digunakan, yaitu stickmeter dan mistar metrik. Stickmeter ini memiliki panjangnya itu 1 meter dan punya skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan mistar metrik itu punya panjangnya 30 cm. Mistar memiliki skala pengukuran terkecilnya itu 1 mm, sesuai dengan jarak garis terkecil antara dua garis yang saling berdekatan. Ketelitiannya itu 0,5 mm atau setengah dari skala terkecil. Misalnya ketika kita akan mengukur panjang suatu objek dengan menggunakan mistar, kita letakkan ujung mistar yang menunjukkan nilai 0 ke ujung objek yang akan diukur. Kemudian baca panjang skala yang terdekat dengan ujung objek yang diukur tersebut. Angka tersebut menunjukkan panjang objek yang akan kita ukur. Untuk mengukur dengan menggunakan mistar atau penggaris, kita harus membaca skala pada alat yang benar, yaitu posisinya tuh harus di atas, posisi mata itu harus di atas benda, di atas tanda yang akan dibaca. Posisi yang salah itu bisa menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Selanjutnya ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini tuh punya alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Skala utama yang tertulis pada batang jangka sorong pada rahang sorong itu digeser atau diberi skala sebanyak 10 bagian dengan panjang 9 mm yang disebut dengan skala Nonius. Jangka sorong ini untuk menggunakan jangka sorong itu perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu periksa kedudukan skala 0 dengan cara menutup rapat rahang tetap dan rahang sorong.
Lalu lihatlah skala 0 pada skala utama dan skala nonius. Jika garis pada angka 0, skala nonius dan skala utama membentuk garis lurus, berarti jangka sorot itu tepat digunakan untuk pengukuran. Lalu selanjutnya letakkan posisi benda pada tempat ukur yang sesuai. Terus selanjutnya itu untuk mencegah skala berubah-ubah pada saat pembacaan, kuncilah skala jangka sorot dengan memutar tombol di bagian atas jangka sorot. Lalu selanjutnya yang terakhir, bacalah angka yang tertera pada skala utama, yaitu satu angka di belakang koma. Kemudian lanjutkan membaca skala nonius dengan mencari garis angka yang segaris antara skala utama dan skala nonius, yaitu 2 angka di belakang koma. Baik, segitu saja materi yang akan saya sampaikan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum.